Adakan kepala ditundukkan. Ready to pray to Allah together. Nad'u ilallahi ma'an. Fa'u aydiyakum an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita hari ini pertemuan terakhir di semester 1 ya, karena materinya sudah habis. Maka nanti setelah Zoom ini langsung untuk melaksanakan PH, oke? Oh, PH yang itu kan, jam 7 itu kan. PH yang Pak Riko untuk PH ya, UH bukan PTFBAS ya. PH yang akan Pak Riko kirimkan link, soalnya gampang-gampang, tema 3 sama tema 4 saja. Untuk nilai kalian, oke? Maka dari itu materi kita ini terakhir, disimak baik-baik untuk persiapan nanti di PAS ya. Pak Riko share screen dulu. Feedback aja, soalnya kalau ada feedback saya manfaatkan. Yoga kelas 5. Oke, sebelumnya kita menyanyi dulu ya, seperti biasanya lagu nasional. Ustaz, izin ambil buku. Ya. Nggak pakai buku loh ini. Buku, oke, jadi punya materi doang ya. Disimak saja dulu ya, kita nyanyi dulu lagu nasional. Indonesia Pusaka. Ayo, jangan coret-coret, dihapus. Lagi lagunya Bob. Indonesia tanah Air Pusaka abad dengan jaya. Itu ya lagunya ya. Ini siapa yang coret-coret dulu, siapa ini? Man. Nanti yang coret bilang Pak Riko ya, yang tahu ya. Nanti Pak Riko akan kurangi nanti. Lagi. Nanti yang nggak nyanyi silakan nyanyi sendiri Pak Riko ya. Kurang jelas. Indonesia tanah air.
air menuntut Oke, good. Sekali lagi. Indonesia pusat Belum. air Indonesia tanah air, pusat dan jaya. Indonesia tetap di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan, tempat berlindung di harimu sampai akhir masa. Oke, good. Oke, Mumtaz. Ya, sebentar ini kayaknya agak nge-lag ya, Pak Riko ya. Ya. Iya. Boleh. Bentar. Ya, Pak Riko mau ganti Mbak Yufi dulu, bentar. Udah. Mau apa? Aku mau kacang. Kacang. Siapin dong. Aku mau bantu sambil bantu. Belajar. Sabar. Oke, sudah kayaknya ini. Nah, bentar ya, bentar. Pak Riko akan mute semuanya dulu ya, supaya nggak nge-lag ini. Nah, Pak Riko mute dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Materi kita hari ini adalah memilih jajanan yang sehat dan tidak sehat, ya. Jajanan yang sehat itu seperti apa? Jajanan yang aman dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Apa itu, Pak Riko? Yang pertama, jajanan yang mengandung bahaya fisik, kimia, dan biologi, ya. Ini yang tidak sehat. Ciri-cirinya apa jajanan yang nggak sehat? Ciri-cirinya kita bisa bebas dari benda asing. Misalkan benda asing itu seperti debu, pasir, rambut, kuku, dan perhiasan, ya. Kemudian aman dari bahaya kimia. Ini kan fisik ya tadi ya. Kalau fisik itu kayak debu, pasir, kayak yang di pinggir-pinggir jalan itu namanya bahaya fisik. Kalau bahaya kimia itu kita makanan yang tidak terlalu kenyal. Nah, semakin kalian beli jajan yang kenyal rasanya ya, kenyal kayak empuk banget gitu ya, anyal. Kemudian warnanya itu tidak mencolok. Kemudian rasa tidak pahit atau terlalu getir ya. Kemudian yang penting tadi Pak Riko ulangi, makanannya nggak terlalu kenyal. Kemudian warnanya tidak terlalu mencolok. Maksudnya gini, misalkan beli es. Es ini kok warnanya kok bagus banget ya, merah seger. Nah, semakin warnanya itu merah, maka semakin ada bahan kimia yang banyak. Apapun makanannya, nggak hanya es, apapun itu bisa berupa makanan, bisa berupa minuman. Semakin warnanya itu terang sekali, itu semakin dia bahan kimianya semakin banyak. Ya, tadi ada fisik, ada biokimia, ada biologi. Nah,
bagaimana caranya melihat makanan yang dari bahaya biologi, aman dari biologi, yaitu makanan terlihat bersih, kemudian kemasan itu tidak rusak ketika membeli makanan, ya baik rupanya, baunya ataupun rasanya itu biasa, tidak terlalu basi, ya itu dari biologi. Tadi makanan ya, yang sekarang jajanan. Jajanan yang tidak sehat. Nah, ini kebanyakan dari anak-anak SD ini ya, sering jajan. Jajanan yang tidak sehat itu adalah warna makanannya terlalu mencolok. Kita bisa lihat di gambar. Yang gambar kiri ada es. Nah, pernah ya lihat es kayak gitu ya? Semakin warnanya itu bagus, semakin banyak kandungan apa tadi? Kandungan kimia. Ya, kita bisa melihat seger. Wih, esnya seger banget itu, warnanya bagus sekali. Nah, padahal warna itu terjadi karena adanya bahan kimia. Ya, kalau beli es atau beli makanan itu yang biasa-biasa aja untuk warnanya. Ya, kemudian kita lihat di kanan ini ada roti, ya, ada roti, ada permen. Nah, semakin banyak warna yang di makanan tadi, semakin banyak juga kandungan kimia yang ada di dalam makanan tadi. Ya. Apa? Saya mau tanya, emangnya bahan kimia itu berbahaya apa buat dimakan? Bahan kimia itu sering ada dalam makanan ataupun minuman. Tetapi yang bahaya adalah ketika terlalu banyak ya, masyarakat ya. Terlalu banyak itu yang nggak boleh. Kayak makanan dan minuman yang warnanya terlalu banyak, itu yang tidak boleh. Ketika warnanya itu nggak terlalu mencolok, itu masih dalam kondisi yang biasa normal. Itu masih bisa aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau kita makanannya yang warnanya mencolok-mencolok seperti ini, kalau kita sering-sering, itu nanti akan terjadi tidak bagus di dalam tubuh kita ya. Prosesnya nanti jangka panjang. Sekarang kalian nggak kerasa, sekarang enak. Nanti di kemudian hari atau kalian sudah beranjak dewasa, kalian akan merasakannya nanti efeknya ya. Alhamdulillah, jangan sampai. Makanya kita harus bisa memilih jajanan. Kalau mau jajan ya yang biasa-biasa aja, yang bungkusnya rapi, yang memang benar-benar itu produknya ternama seperti itu. Kalau nggak ada produknya, kemudian warnanya mencolok, lebih baik kita menghindari saja ya. Kita nggak perlu untuk bilang, apalagi kita mengolok-ngolok, nggak boleh ya, nggak usah diolok, kita hanya tahu, kita hanya diam saja, gitu aja. Tapi nggak usah kita konsumsi seperti itu. Sekali lagi Pak Riko ulangi, semakin mencolok warna jajanan itu semakin banyak bahan kimia yang ada di dalam makanan tadi. Nah, kita harus bisa memilih. Jangan terpancing, wih, segere warnanya APE, jangan seperti itu. Jangan terpancing. Kemudian yang kedua, rasanya sangat tajam. Misalnya, gurihnya banget ya, sangat gurih atau pahit saat dimakan. Nah, terkadang kan kita pernah membeli jajan yang asinnya gitu ya, kok asin banget atau kok pahit banget sih jajan ini. Nah, itu tidak sehat jajanannya karena terlalu banyak ya. Semua itu sekali lagi Pak Rikut di sini bukan melarang kalian menjajan atau makan makanan yang ada di luar ya, tetapi kita harus bisa pandai memilih. Kita sudah besar ya. Apapun yang terlalu banyak itu tidak bagus. Bukan hanya jajanan yang seperti ini saja. Ya, hal baik pun kalau kita kebanyakan nggak bagus. Makan itu baik, tapi kalau makannya kebangetan banyaknya itu nggak baik. Ya, jadi tahu ya. Kayak ini, rasanya itu biasa aja. Kalau enak ya enak. Jangan terlalu gurih atau jangan terlalu pahit atau bahkan jangan terlalu manis sekali. Yang pas-pas saja. Ya, seperti itu. Kemudian disimpan di tempat terbuka atau berdebu atau banyak lalatnya. Kayak gini gambar ini ya. Kita bisa lihat gambar gorengan ini. Dia dijajankan di pinggir jalan. Nah, kita nggak pernah sadar, terkadang kita nggak sadar bahwa banyak debu yang berterbangan, kemudian menempel pada jajanan tersebut. Itu masih debu.
Belum lagi ada hewan-hewan kecil seperti lalat dan sebagainya. Kemudian ada sepeda motor. Misalkan ada sepeda motor lewat. Weng, debunya terbang. Terus nempel di situ. Seret, nempel. Kita beli, nggak tahu. Kita pengen gorengan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menyebabkan menjadi jajanan yang tidak sehat. Ya, ingat ya, Pak Riko tidak melarang kalian beli jajanan yang seperti ini, tetapi kita harus pandai dalam memilih. Kalau ada yang jual gorengan ditutup, itu lebih baik daripada jajanan yang dijual tidak ditutup. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kita harus pandai memilih. Bukannya Pak Riko melarang kalian membeli makanan seperti ini. Kalau ada yang jualan ditutup, lebih baik memilih itu saja. Nah, seperti itu. Lanjut. Dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Nah, ini dia. Kita terkadang meremehkan. Bungkusnya nggak ono, terus bungkusnya nggak ada. Dikasih koran aja, atau majalah yang lain, atau kertas bekas. Padahal kertas itu bekasnya apa kita nggak tahu, ya kan? Ditumpuk-tumpuk, berdebu-debu, kemudian bekas tinta, bekas penghapus, dan sebagainya. Bahkan bekas minyak, bekas kotoran tangan atau keringat dan sebagainya dikeringkan lagi. Nah, sekali lagi kita harus pandai dalam memilih. Kalau ada dibungkus kertas koran, lebih baik tidak usah menggunakan itu, ya. Kalau ada yang lebih baik, ngapain kita ngambil yang susah, ya. Kemudian lanjut, bentuk rupa terlalu kenyal atau keras atau gosong. Nah, tidak boleh makan yang terlalu kenyal. Contoh, ini aku tadi beli pentol kok kenyal banget ya. Kok kayaknya nggak bisa ditelan, kok kenyal terus. Nah, itu berarti salah satu contoh yang makanan tidak sehat. Kemudian keras. Kok keras banget ini makanannya. Nah, keras tadi menandakan bahwa makanan itu terlalu lama atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian gosong. Nah, apalagi gosong ya kan? Makanan yang gosong itu sudah tidak layak untuk dimakan. Nah, seperti itu. Aku pernah makan gosong. Nah, jangan, dihindari saja ya, dihindari saja. Aku juga pernah makan. Dihindari saja. Sebentar ya. Sebentar. Memiliki. Kemudian lanjut. Maaf, memiliki bau yang menyimpang seperti bau asam. Tuh, kelewat. Kemudian bau busuk, kemudian bau tengi ya. Bau asam, bau busuk, bau tengi itu sudah nggak layak untuk dimakan. Nah, dikonsumsi, benar. Kemudian akibatnya apa ketika kita mengkonsumsi jajanan yang tadi yang nggak sehat-sehat tadi apa? Kita menjadi mules, sakit perut. Ya, kemudian ini yang paling penting, akibat menjajan yang nggak sehat. Ada dua, gangguan kesehatan secara langsung dan juga ada gangguan kesehatan yang tidak langsung. Nah, contohnya apa Pak Riko yang langsung? Yang langsung adalah kita langsung mengeluh untuk pusing, kemudian mual, kemudian muntah, diare, susah untuk buang air besar atau BAB ya, kemudian gangguan konsentrasi. Kadang ketika kita makan, mungkin kalian pernah ya, makan sesuatu tiba-tiba itu pengen muntah atau sakit perut. Kemudian kita nggak bisa konsentrasi. Nah, seperti itu. Pasti pernah ya dari kita ya. Itu untuk gangguan langsung. Nah, sekarang gangguan yang tidak langsung. Gangguan yang tidak langsung ini seperti yang Pak Riko tadi bilang itu adalah gangguan yang efeknya atau yang nanti kalian rasakan itu enggak sekarang,
Tapi di kemudian hari ketika kalian sudah SMP, SMA, bahkan sudah dewasa, nanti yang pertama ada tumor, kita bisa tumor, bisa kena kanker, bisa kena gangguan hati atau ginjal ataupun yang lainnya, atau pembentukan sel darah merah kita tidak sempurna. Nah, naudzubillah ya, jangan sampai kita seperti ini. Makanya mumpung kita masih kecil ya, mumpung kalian masih SD, nah ini ada pelajaran seperti ini, kalian ingat-ingat kalau mau jajan dan sebagainya. Oh ya, makan kok enak banget ya, kayaknya warnanya kok bagus sekali. Langsung keinget sama kata-katanya Pak Riko. Oh iya, kalau semakin warnanya merah itu semakin nggak bagus ya, ada kimianya banyak. Udah beli yang lainnya aja ya. Sekali lagi, banyak makanan yang masih bagus, masih layak untuk dikonsumsi ya. Jadi untuk apa kita memilih yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian cara memilih jajanan yang sehat itu gimana? Yang pertama, belilah makanan yang disimpan dan disajikan dengan baik. Contohnya, kita bisa lihat dari kemasannya. Ya, kalau kemasannya bagus, berarti makanan tadi itu juga mempunyai kualitas yang bagus. Kemudian mengkonsumsi makanan dengan benar, ya. Kemudian beli di tempat yang bersih. Kemudian minum air yang bersih. Nah, air ini sangat penting sekali untuk tubuh kita. Karena tubuh kita ini terdiri dari banyak airnya. Sehari berapa gelas? Kita. Sehari berapa gelas kita minum air? Minimal ya. Minimal itu berarti yang paling sedikit 3 gelas saja. Karena itu 70% dari tubuh kita itu air semua. Ini ada berapa gelas ini? Ada berapa gelas di sini? 8. Berarti minimal 1 hari kalian harus memasukkan 8 gelas di dalam tubuh kalian. Ya, seperti itu. Misalkan, bukan berarti kayak gini Pak Riko nyuruh kalian langsung minum 8, tidak ya. Misalkan bangun tidur sebelum subuh minum. Nanti setelah subuh jam berapa mau berangkat sekolah atau mau daring minum lagi. Kemudian di saat istirahat minum, setelah siang minum, sebelum tidur siang minum, setelah tidur siang minum, seperti itu ya. Jadi ada prosesnya, tidak langsung 8 gelas seperti ini ya. Nanti kayak apa? Kuat. Ada air kita. Nggak kuat nanti. Kemudian beli dari penjual yang sehat dan bersih. Kemudian memilih makanan yang telah dimasak, yang disajikan panas, dan hindari makanan yang kurang matang ya. Kemudian apa tadi? Disajikan masih panas atau hangat. Nah, berarti tandanya kalau masih hangat, makanan tadi masih fresh atau masih segar. Beda nanti kalau makan sama yang sudah dingin ya. Kemudian hindari makanan yang kurang matang. Kemudian memiliki tempat cuci piring, mangkok, gelas, dan sendok yang bersih. Ini adalah tanda-tanda bahwa di suatu penjual makanan yang memang dia itu menjaga kebersihan, dia pasti punya tempat cuci piring, kemudian punya mangkok, gelas, dan sendok yang tertutupi seperti itu. Itu adalah salah satu cara kita memilih jajanan ataupun makanan yang sehat seperti itu. Sampai di sini tadi ada banyak sekali gambar-gambar. Dari kalian ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih kurang paham? Atau masih belum mengerti? Silakan bertanya. Silakan Mas Zubair. Saya sudah. Kimia itu bentuknya kayak apa, Ustadz? Kimia itu dalam arti itu masih cairan, Mas Zubair. Cairan, nanti kalau kita membuat makanan, maka makanan itu kita campur dengan cairan. Micin, Ustadz. Ya, kita campur dengan makanan. Mungkin kimia itu cairannya kencing. Bukan kayak cairan ya, dia berbentuk cairan. Cairannya kencing. Ada lagi?
Apa, Mak? Ada. Apa? Apa? Micin juga ya, sama micin yang terlalu banyak. Tapi yang paling membahayakan adalah pewarna tadi. Ada yang masih kurang jelas? Ada yang tanyakan, Mas Akbar? Enggak. Enggak. Mas Nizam? Mas Hilmi? Enggak PH tahu. PH, langsung PH. Habis gini PH ya. Sekarang aja PH-nya ya. Ya, Pak ya. Riko kirimkan linknya di grup PJOK apa di mana? Di Di grup PJOK Pak Riko tunggu dikerjakan sekarang karena masih jamnya PJOK ya. Saya nggak punya. Oke. Silakan kalau sudah selesai nggak ada yang tanyakan kita tutup lagi ya. Tadi siapa yang menjadi leader tadi? Ayo masyarakat. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk linknya sudah Pak Riko kirim di grup. Silakan dikerjakan. Soalnya nggak banyak, hanya tema 3 sama tema 4. Selamat mengerjakan, Solihah. Dadah. Terima kasih. Kan itu loh.